Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya? Saya harap kabar kalian baik-baik semua. Sebelum memulai ibadah kita, marilah kita bersatu teduh sejenak. Amin. Untuk lagu pembuka, marilah kita menyanyikan Bersamamu. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan,
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami dapat berkumpul kembali bersama di layar kaca kami. Meskipun dalam keadaan online ya Tuhan, Engkau masih memberkati kami untuk berkumpul bersama dengan saudara seiman kami untuk mendengarkan sedikit penguraian firman. Engkau yang berkati ya Tuhan hati dan pikiran kami agar hanya terfokus untuk mendengarkan firman-Mu saja. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, untuk pujian selanjutnya marilah kita mengangkat pujian dari KJ 424, Yesus menginginkan daku, bait yang ke-1, kedua, dan ketiga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Contoh Victory, marilah kita mengangkat pujian bejana.
Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mengambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan di dalam setiap aktivitas kami sampai pada saat ini Tuhan. Kami ada saat ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini Bapak. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami saat ini Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang sertai kami, Tuhan yang pimpin kami Tuhan, di dalam kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat Bapa untuk kami mengerti dan memahami firman yang akan disampaikan Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan melalui firman-Mu ini juga Tuhan, kami boleh melakukannya di dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Bapa yang baik, berkati hamba-Mu juga Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan hikmat Tuhan, kiranya Tuhan pakai hati dan pikiran, bibir untuk berkata-kata, untuk menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Biarlah Roh-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan kegiatan kami ke dalam tangan. Amin. Baik teman-teman, kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 39 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Kejadian 39 ayat yang pertama sampai yang ke-23. Saya akan membacakannya untuk teman-teman sekalian. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan pada Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf dia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata pada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf dan sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu juga lain diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang padaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku.
Lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang menceritakan istrinya kepadanya, "Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, teman-teman semua, tema kita pada hari ini yaitu karakter anak Tuhan. Nah, kita sudah membaca kisah dari Yusuf tadi. Kita bisa lihat teman-teman, Yusuf itu adalah anak Yakub. Dia anak yang disayangi oleh Yakub dari saudara-saudaranya. Tetapi saudara-saudaranya menjual Yusuf ke orang Mesir. Nah, sehingga Yusuf menjadi budak di sana. Nah, teman-teman, kita bisa lihat dari perikop yang kita baca tadi di ayat 1-6, kita bisa lihat teman-teman bahwa di situ derajat Yusuf mulai naik. Ketika dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dia diangkat menjadi hamba oleh Potifar. Potifar itu seorang kepala pegawai istana Firaun. Itu posisi ini sangat tinggi ya teman-teman. Nah, waktu itu derajat Yusuf mulai naik. Dia diangkat hamba oleh Potifar. Yusuf ini karena Yusuf diberkati Tuhan. Kita bisa lihat di situ teman-teman. Mengapa sih Potifar kok mengambil Yusuf sebagai hambanya? Kenapa enggak yang lain? Dia melihat ada sesuatu yang berbeda dari Yusuf. Yusuf menunjukkan kinerja yang baik. Dia memiliki sifat yang baik, berperilaku yang baik. Mungkin ini yang membuat Potifar untuk menarik dia sebagai hambanya dan bekerja di rumahnya. Kita bisa lihat di ayat yang ke-7 sampai yang 19, teman-teman. Di situ di mana Yusuf mendapatkan godaan, di mana Yusuf diuji di mana. Di ayat yang 11, di situ kita bisa lihat sebenarnya di situ Yusuf memiliki kesempatan untuk berbuat dosa, teman-teman. Di ayat yang 11 itu Yusuf bisa saja jatuh ke dalam dosa. Kita bisa lihat di situ pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Bisa saja pada waktu itu Yusuf tergiur dengan godaan, kita sebut saja dengan tante Potifar ya. Kita bisa lihat, bisa saja pada waktu itu Yusuf tergiur dengan godaan tante Potifar itu untuk melakukan hubungan seksual, untuk berhubungan baik. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Dia menolak mentah-mentah ajakan tante itu. Dia tidak menghiraukannya. Dia tidak mau kompromi dengan dosa. Kita bisa lihat di situ dikatakan di ayatnya yang ke-10, di situ dikatakan, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Berkali-kali tante Potifar itu mengajak Yusuf, tapi dia tidak mau mengiyakannya. Justru Yusuf menolak dengan tegas, dia nggak mau ikut perkataan tante itu. Ini berisiko tinggi teman-teman, karena
Tante Potifar itu pun itu istri dari Potifar. Tentu adalah bosnya. Kalau dia tidak menuruti apa perkataan bosnya, tentu akan beresiko tinggi untuk dia, posisinya, untuk hidupnya. Yusuf sadar akan itu, tapi dia tidak menghiraukan itu. Dia lebih memilih taat pada Tuhan daripada menuruti dosa, menuruti keinginan tante itu. Teman-teman sekalian, di ayat yang ke-20 di situ kita bisa lihat bahwa Yusuf mendapatkan imbalan apa yang dia perbuat. Imbalannya apa? Kita bisa lihat di ayat yang ke-20. Di situ lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Teman-teman, upah dari Yusuf menolak itu, menolak ajakan untuk berbuat dosa itu, dia dijebloskan ke dalam penjara. Itu upah yang didapat. Dia lebih memilih taat pada Tuhan daripada jatuh ke dalam dosa, meskipun resiko yang dihadapi adalah penjara, masuk ke dalam penjara. Tapi pilihannya tetap taat pada Tuhan. Di ayat yang ke-21 sampai 23, di situ kita bisa lihat teman-teman. Di situ penyertaan Tuhan terhadap Yusuf, pemeliharaan Tuhan terhadap Yusuf, upah ketaatan dia pada Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan menyertai dia. Meskipun Yusuf pada saat itu dia difitnah, di istilahnya kalau kata tetangga dizolimi lah, tetapi dia memilih taat pada Tuhan, dan Tuhan pun menyertai dia. Tuhan menolong dia, dan dia menjadi kesayangan kepala penjara pada waktu itu. Kepala penjara mempercayakan dia untuk mengawasi tahanan. Teman-teman, tema kita pada hari ini yaitu karakter anak Tuhan. Kita belajar dari kisah Yusuf bagaimana untuk memiliki karakter anak Tuhan. Kita belajar ada 3 hal, teman-teman. Yang pertama yaitu menjaga kekudusan hidup. Nah, teman-teman, ada ilustrasi. Suatu hari ada pendeta, dia naik busway. Busway ini dalam keadaan padat. Nah, kan kalau busway dalam keadaan padat tentu mau nggak mau berdiri kan, tempat duduk penuh semua, mau nggak mau berdiri. Nah, suatu ketika ada nih datang seorang cewek naik busway itu. Dia berdiri di dekat pendeta itu, dan dia tentu memakai pakaian yang seksi. Dia memakai ya pakaian yang mini-mini lah kalau anak sekarang ini. Dia berdiri di samping pendeta itu. Lantas dalam hati pendeta ini, itu kan apalagi sempit-sempitan seperti itu kan, dalam hati pendeta ini, ya Tuhan, kuatkanlah aku Tuhan dalam menghadapi godaan ini, katanya kan, supaya aku nggak jatuh dalam dosa Tuhan. Nah, suatu ketika teman-teman, busway ini mengerem mendadak. Nah, kan lantas kalau mengerem mendadak kan tentu terdorong ke depan kan. Nah, tanpa sengaja perempuan ini refleks memeluk pendeta ini. Nah, dalam hati pendeta ini terus apa kata pendeta ini dalam hatinya? Dia bilang, ya Tuhan, jadilah seperti yang Tuhan mau. Nah, tentu kita bisa lihat dari ilustrasi ini pentingnya untuk menahan diri dari godaan. Mungkin dipikir pendeta ini ya
udahlah, mau nggak mau sudah terlanjur rezeki lah. Nah, teman-teman sekalian, kita belajar dari Yusuf bagaimana untuk menjaga kekudusan hidup kita. Tentu penting sekali kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita menjaga kekudusan kita, karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Bagaimana sih cara menjaga kekudusan itu? Teman-teman, kita belajar dari kisah Yusuf. Di ayat yang ke-12, di situ kita bisa lihat teman-teman, dikatakan di situ bersama-sama dengan di ayat yang ke-12 di situ dikatakan, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya dan di tangan perempuan itu dan lari keluar. Yang dilakukan Yusuf apa ketika mendapat godaan itu? Dia lari. Dia menghindar dari godaan yang membuat dia jatuh ke dalam dosa. Yusuf lari. Dia menghindari perbuatan itu. Dia lebih memilih untuk taat pada dia. Daripada dia jatuh ke dalam dosa, lebih bagus dia lari. Lalu yang dilakukan Yusuf, kita bisa lihat di ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kuasaku. Ia menolak, teman-teman. Kita bisa lihat ketika Yusuf mendapatkan godaan, dia menolak tawaran tersebut. Dia menolak segala godaan yang ditawarkan oleh tante Potifar itu. Artinya ada ketegasan di dalam diri Yusuf. Yusuf dengan tegas menolak dosa. Yusuf dengan tegas untuk lebih memilih taat pada Tuhan daripada taat pada keinginan daging. Di sisi lain kita bisa lihat keteguhan Yusuf, keteguhan imannya dalam menghadapi godaan. Dia tidak mau kompromi dengan dosa. Dia tidak mau kompromi dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Dia justru lebih memilih taat pada Tuhan. Kita bisa lihat di Roma 6 ayat 23, di situ dikatakan ada sebab upah dosa adalah maut. Jelas firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Artinya apa? Dosa, kecil apapun itu, sangat berbahaya. Untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kompromi dengan dosa. Di ayat yang 9 di situ kita bisa lihat lagi teman-teman. Di ayat yang 9 di situ dikatakan, bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Di sini Yusuf sadar akan kepemilikannya. Dia sadar dia tidak mungkin melawan bosnya. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadar bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Untuk itu teman-teman, sudah seharusnya kita menjaga kekudusan hidup kita, tidak berkompromi dengan dosa. Kita harus seharusnya memilih lebih taat pada Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Segala sesuatu yang kita kerjakan itu untuk Tuhan, bukan untuk keinginan daging kita, bukan untuk keinginan dunia ini, tetapi untuk Tuhan.
kita harus sadarkan kepemilikan kita. Di ayat yang ke-10 di situ kita bisa lihat teman-teman. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Yang dilakukan Yusuf pada saat itu adalah menghiraukan ajakan itu. Dia mengabaikan, tidak mengiyakan, karena dia tahu itu salah. Dia tidak akan melakukan itu. Jadi teman-teman, kita belajar dari kisah Yusuf ini, yaitu menghindari atau lari dari godaan itu yang membuat kita jatuh ke dalam dosa, menolak segala bentuk godaan dalam bentuk apapun itu. Sadar akan kepemilikan kita milik Kristus, kita kepunyaan Kristus. Segala sesuatu yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan, untuk Kristus. Menghiraukan godaan, kita harus tanamkan dengan diri kita, dalam diri kita, untuk tidak kompromi dengan dosa. Kita harus tegas menolak dosa, meskipun kita memang orang-orang berdosa, tapi kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita harus dengan tegas kita menolak dosa, belajar untuk tidak berbuat dosa. Kita bisa lihat contoh dari Henokh yang diangkat langsung oleh Tuhan, dan kita bisa lihat contoh Nuh yang diselamatkan oleh Tuhan. Hanya keluarga mereka yang diselamatkan. Kita bisa lihat ini ada relasi yang sangat intim, ada hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga mereka Henokh boleh diantar langsung dengan Tuhan, Nuh boleh diselamatkan. Ada relasi yang begitu juga seharusnya kita anak-anak Tuhan, kita harus memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan cara apa? Kita membaca firman Tuhan, meluangkan waktu kita untuk membaca firman Tuhan, dan kita meluangkan waktu kita untuk berdoa. Luangkan waktu untuk Tuhan. Untuk itu, tidak akan mungkin kita menjaga kekudusan kita tanpa kita bergaul dengan Tuhan. Untuk itu teman-teman, kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga kekudusan kita. Yang kedua, yaitu menjadi saluran berkat. Nah teman-teman, tentu kita menjaga kekudusan kita, hasilnya yaitu menjadi saluran berkat bagi orang-orang. Kita anak-anak Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi orang-orang. Teman-teman, kita bisa belajar dari Yusuf, yaitu sikapnya yang taat pada Tuhan, perawakannya yang baik, yang menarik perhatian Potifar untuk menjadikan dia hambanya. Ada kerja keras Yusuf, dia bekerja keras sehingga Potifar tertarik untuk merekrutnya. Nah teman-teman, di ayat yang keempat kita bisa lihat di situ bahwa maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Pada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kuasa Yusuf. Di ayat yang 3 kita bisa lihat, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di sini bahwa Yusuf menjadi berkat bagi keluarga Potifar. Di ayat yang kelima, di situ dikatakan sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya pada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu pada Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Berkat Tuhan ada atas segala miliknya. Yusuf menjadi berkat di rumah Potifar. Tuhan memakai Yusuf jadi berkat di rumah Potifar. Untuk itu teman-teman, kita juga sebagai anak-anak terang, anak-anak Tuhan,
dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang. Teman-teman, kita bisa lihat konteks pada saat ini. Banyak sekali pergaulan yang rusak pada saat ini. Banyak orang-orang yang melakukan seks bebas. Banyak orang-orang yang terjun ke dalam lingkup narkoba. Banyak orang-orang yang melawan orang tuanya. Banyak orang-orang yang meninggalkan iman Kristen demi hal-hal yang ingin dicapai. Banyak orang-orang yang melakukan tawuran, dan masih banyak lagi. Anak-anak muda mengalami degradasi moral. Moral mereka rusak. Karena apa? Mereka menuruti keinginan daging mereka. Mereka tidak mengenal Kristus, sehingga mereka menuruti apa yang mereka mau, tanpa mengetahui resiko yang akan mereka hadapi. Untuk itu teman-teman, kita bisa lihat juga pada saat ini ada istilah yang terkenal, yaitu FWB, friend with benefit, di mana antara laki-laki dan perempuan mencari keuntungan. Aku ada untuk kau harus ada selalu untukku, aku selalu ada untukmu. Tapi kita cuma teman. Dalam hal seks pun demikian. Ketika kau minta aku ada, aku harus ada. Ketika aku minta kau harus ada, kau harus ada. Artinya saling menguntungkan, tapi di jalur yang sama. Nah, banyak sekali kerusakan-kerusakan moral pada saat ini. Untuk itu kita dipanggil untuk menjadi terang dunia. Untuk itu kita harus menjadi berkat bagi orang-orang, menjadi saluran berkat untuk membawa mereka mengenal Tuhan. Teman-teman, yang ketiga yaitu ingat tugas dan tanggung jawab kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ingat tugas dan tanggung jawab kita. Kita belajar dari Yusuf yang Tuhan memberkati setiap pekerjaan karena dia taat pada Allah. Kita juga seharusnya kita anak-anak Tuhan, kita untuk taat pada Tuhan dan menolak segala bentuk dosa apapun. Kita bisa lihat dari kisah Simpson yang dia dipanggil Tuhan dari awalnya, tetapi dia tidak menuruti perintah Tuhan. Justru dia memilih untuk berbuat dosa. Untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi berkat dan berani dan menolak dengan tegas dosa itu. Kita bisa meneladani Yesus yang 3 kali digoda oleh iblis, tapi Yesus memberikan teladan kepada kita untuk taat pada Bapa, menolak godaan. Nah, teman-teman, dari kisah Yusuf ini kita belajar bahwa pentingnya menjaga kekudusan hidup kita. Kita belajar untuk menjadi berkat bagi orang-orang, karena kita dipakai Tuhan menjadi berkat. Dan kita harus ingat tugas dan panggilan kita. Tugas dan panggilan kita adalah menolong mereka yang terjerumus di dalam kekelaman dunia. Menolong mereka memperkenalkan Kristus kepada orang-orang tersebut. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus peduli kepada mereka, mengingatkan mereka untuk tidak melakukan kejahatan yang tidak berkenan di hati Allah. Teman-teman,
1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam segala. Kita harus menjadi contoh bagi orang, menjadi teladan bagi orang. Sebab di Matius mengatakan, Matius 7 ayat 17 sampai 18 mengatakan, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak yang baik. Untuk itu teman-teman, kita belajar dari kisah Yusuf. Untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain dengan menjaga kekudusan kita. Dan ingat tugas dan tanggung jawab kita. Setiap kita pasti memiliki masa lalu yang buruk atau masa lalu yang kelam. Saya pribadi pun demikian, teman-teman. Saya pun memiliki masa lalu yang kelam juga di dalam hidup saya. Tapi yang perlu kita ingat adalah bahwa Tuhan Yesus telah terlebih dahulu menebus dosa-dosa kita. Untuk itu, kita harus bangkit dari masa lalu kita. Dan kita fokus pada panggilan Tuhan. Kita fokus pada pekerjaan. Tentunya masa lalu kita pun menjadi pembelajaran bagi kita untuk kita lebih baik. Untuk itu teman-teman, kita juga dituntut menjadi berkat bagi orang lain dengan menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang, mencerminkan karakter anak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga melalui karakter kita pun orang lain melihat Kristus di dalam diri kita. Dan mungkin saja melalui kita mereka boleh percaya sungguh-sungguh kepada Kristus dan menjadi pengikut Kristus yang setia. Baik teman-teman, demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat kesempatan pada hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan kami bersyukur Tuhan, kami boleh belajar dari kisah Yusuf yang mengajari kami Tuhan untuk kami dengan tegas menolak segala dosa Tuhan, untuk tidak melakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan, untuk tidak berkompromi dengan dosa Tuhan. Bapa, kami sadar Tuhan, kami tidak mampu melakukannya sendiri Tuhan. Untuk itu Tuhan, tolong kami Tuhan, ajari kami Bapa, untuk kami teguh di dalam Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh mengikuti perintah-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami, yang menuntun kami di dalam hidup kami sehari-hari Tuhan, sehingga kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang lain Tuhan. Dan biarlah kiranya melalui kami juga orang-orang boleh percaya kepada Tuhan, boleh mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak, terima kasih buat kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapak. Biarlah kiranya firman-Mu mengajari kami Tuhan. Kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang. Bapak yang baik, sebentar kami mau melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Tuhan yang sertai kami di dalam kegiatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Contoh Victory. Untuk responi firman yang telah kita dengarkan, marilah kita mengangkat pujian Bapa Sentuh Hatiku.
Aku menyadari dalam hidupku ini selalu memberi jangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang putih kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang putih kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ibadah kita sudah selesai. Sampai berjumpa di ibadah yang selanjutnya. Terima kasih. Selamat hari Minggu.